Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Gabbar is Back 2015 adalah film aksi yang diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Profesor Aditya alias Gabbar dan Suman Talwar sebagai Vijay Patil. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Diawali dengan Gabbar yang sedang membuat daftar 10 kolektor paling korup. Lalu timnya mulai menculik para kolektor yang sudah ditarget tersebut. Sehingga berita tentang penculikan 10 kolektor pun menyebar. Polisi pun diserbu dan diminta untuk segera bertindak cepat. Polisi hanya menjawab telah membentuk tim khusus untuk masalah ini. Tak lama ada laporan bahwa 9 kolektor sudah kembali dan yang satu lagi sudah mati digantung di tiang lampu di tengah jalan beserta dokumen bukti korupsi di mana semua orang bisa melihatnya. CD itu berisikan rekaman Gabbar yang memperkenalkan dirinya, juga memberi ancaman bagi para petugas pemerintahan yang korup, di mana mereka akan senasib dengan kolektor yang digantung tadi. Polisi tidak akan membiarkan CD Gabbar tersebar, namun Gabbar sudah menebar CD-nya agar bisa didengar semua masyarakat. Itu membuat pro kontra di kalangan masyarakat. Sedangkan polisi sedang melakukan rapat membentuk tim khusus. Mereka harus berhati-hati karena Gabbar berhasil mengumpulkan informasi layaknya CBI. 10 anggota akan menjadi tim, karena korban penculikan Gabbar berjumlah 10 orang. Namun Sadu, salah satu petugas polisi yang hanya dijadikan supir, berpendapat lain. Dia yakin penculikan 10 orang dilakukan oleh lebih dari 10 orang dan kasus ini adalah pekerjaan dari sebuah organisasi. Identitas asli Gabbar adalah Aditya, seorang profesor fisika di kampus nasional, dan semua mahasiswanya adalah tim Gabbar. Namun beberapa preman masuk dan memaksa untuk menutup kampus. Mereka ingin para mahasiswa melakukan protes agar menteri utama turun jabatan karena beberapa anggota Gabbar telah membunuh kolektor. Namun saat preman-preman itu mulai menyerang rektor, Gabbar melawan mereka semua. Sehingga Gabbar memberi mereka peringatan untuk tak lagi mengganggu ketertiban di kampus. Mereka tak kapok dan akan menghancurkan gerbang kampus. Jadi mau tak mau, Gabbar mencegat dan menghajar mereka semua. Sampai pemimpin mereka kapok dan bilang tidak akan mendekati kampus nasional lagi. Di perjalanan pulang, seorang perempuan bernama Shruti menghentikan laju mobil Gabbar. Semua itu karena temannya, Madhu, hendak melahirkan. Namun karena tak kuat, terpaksa Madhu lahiran di dalam mobil. Bayinya pun berhasil dilahirkan. Lalu Gabbar menggendong bayi Madhu. Dia memandang bayi itu sejenak, lalu mengantar Madhu ke rumah sakit. Setelah itu Gabbar pergi, membuat Shruti kebingungan mencarinya. Di lain sisi, Sadu memiliki ide untuk menjebak Gabbar. Tapi atasannya hanya meremehkan dan merendahkannya. Mereka tak mau mendengar, karena tugas Sadu hanya untuk menjadi sopir kepolisian. Sadu kesal, padahal dia sangat berbakat dan berprestasi. Meski hukum mengalir di darah Sadu, namun dia kalah saing, tak bisa membayar suap, hanya bisa menjadi seorang polisi biasa. Meski begitu, Sadu akan memecahkan kasus Gabbar seorang diri. Dia akan ambil cuti dan pergi ke beberapa kantor untuk menemukan orang jujur di antara para koruptor. Scene pun berlanjut. Gabbar kembali memulai aksinya. Dia merekam suaranya lagi untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa akan ada PWD alias daftar nama jawatan umum yang akan kehilangan kursinya pada 2 September. Sadu lalu mengumpulkan informasi siapa saja yang korupsi di sana dari seorang pekerja mesin ketik. Katanya sebelum kejadian kolektor digantung, semua pekerja adalah koruptor. Namun setelah kejadian itu, banyak yang berhenti korupsi. Namun beberapa orang tidak berhenti, termasuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, salah satu kolektor yang terdaftar dalam PWD gelisah karena takut akan menjadi target Gabbar.
Sampai-sampai dia mengembalikan suap yang diterimanya dan memberitahukan kepada semua staf kalau dia sudah berhenti menerima suap lagi dan akan mengembalikan uang-uang yang dia korupsi secara tunai. Sedangkan para PWD lain ketakutan dan meminta perlindungan kepada polisi. Selagi kantor polisi sibuk dengan para PWD, Gabar telah menculik orang dari distrik kolektor. Gabar memarahi kolektor yang ia culik. Karenanya banyak petani yang bunuh diri tahun lalu karena air sungai mereka dialihkan ke pabrik gula, sektor swasta, dan rumah menteri sehingga ladang mereka kering. Kolektor itu menerima 180 juta sebagai imbalannya. Dia mengaku hanya mengikuti perintah menteri. Dia memohon maaf dan bersumpah tidak akan menerima suap lagi. Tapi permohonan maafnya tidak berarti, sehingga esoknya kolektor itu senasib dengan kolektor korup sebelumnya. Di scene lain, Sadu minum dengan Papu, pekerja di kantor kolektor, cabang Pune. Sadu bertanya, siapa yang paling korup di kantornya? Papu bilang semuanya korup, hanya ada satu staf yang jujur. Dia adalah Wasim Sheikh. Dengan begitu, Sadu bisa menerka-nerka tim apa yang telah Gabar buat. Lanjut cerita, Gabar sedang kencan dengan Sruti yang terus memberitahunya fakta-fakta dari Google. Karena Sruti tidak melihat jalan, dia terserempet motor dan dibawa ke rumah sakit Patil untuk diobati. Gabar tak sengaja mendengar pembicaraan dokter persalinan dengan suster tentang pasien yang ingin bersalin normal. Tapi dokter bersikeras menyuruhnya bersalin cesar, karena dengan begitu mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Gabar merasa rumah sakit ini sangat tidak beres. Saat Surti selesai membayar tagihan, ada ayah dan anaknya yang juga membayar tagihan untuk istrinya. Namun ternyata istrinya telah meninggal di malam. Dia protes, kok nggak diberitahu dari awal? Padahal semalam dia berada di rumah sakit dengan anaknya. Staf hanya bilang, keluarga pasien hanya akan mendapat laporan setelah melakukan pembayaran. Dan Gabar menyuruh Sruti pulang duluan saja. Gabar melihat keluarga yang baru saja mendapat sertifikat kematian anggota keluarga bernama Balram. Namun tak segera dikremasi karena Gabar membawa jenazah Balram ke rumah sakit Patil dan pura-pura meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Saat diperiksa, dokter tahu Balram sudah meninggal. Namun seorang dokter yang korup bilang dia masih hidup selama ada uang. Jadi dia menyuruh semua bersandiwara untuk meraup keuntungan. Gabar disuruh membeli suntikan dan pengobatan di apotik. Namun setelah itu dikembalikan lagi oleh suster. Dokter dan suster terus berbohong bahwa keadaannya parah. Sedangkan Gabar terus membayar tagihan Balram. Santi, istri Balram, tak habis pikir dengan para koruptor itu. Drama terus berlangsung. Suster dan dokter terus keluar masuk dari ruangan yang hanya berisi mayat. Gabar meminta anak Balram merekam video. Dia sudah memprediksi bahwa dokter akan datang dengan kabar duka. Benar saja, dokter pun datang mengatakan bahwa Balram sudah tiada. Tapi Gabar meminta untuk mencobanya lagi. Dokter kesal. Tak ada yang bisa mengobati orang mati. Lalu Gabar pun mengeluarkan sertifikat kematian Balram dari rumah sakit seberang. Semua dokter dibuat ketar-ketir, malah berusaha memakan sertifikat kematian Balram. Sayangnya Gabar sudah banyak menyalinnya. Parahnya, staf administrasi malah datang untuk menagih uang sertifikat kematian Balram. Gabar lalu menuntut 500 juta rupiah untuk Santi dan menyuruh mereka memanggil bosnya. Come on, out. Singkat cerita, negosiasi pun terjadi. Gabar meminta cek 500 juta rupiah atas nama Santi dan 450,475 rupiah yang telah dia keluarkan cash untuk membayar sandiwara Balram. Gabar diserang, namun dia melawan dengan mudah. Akhirnya pihak rumah sakit memberikan semua uang yang diminta. Santi menerima cek tersebut dan membawa jenazah suaminya untuk dikremasi.
Gabar pun berpesan kepada dokter agar tidak mempermainkan masyarakat. Lalu dia pun pergi. Tak lama banyak orang melakukan demo di luar rumah sakit dan menuntut segera menutup rumah sakit Patil yang korup. Vivek, bos rumah sakit itu pun dikerumuni warga. Salahnya dia malah keluar dan mengancam akan menembaki semuanya jika mereka tak segera pergi. Mereka tak takut. Vivek dikeroyok sampai meregang nyawa. Ayah Vivek, Vijay Patil, seorang pengusaha terpandang, tak terima dengan kematian anaknya. Dia kesal dengan Aditya alias Gabar yang sudah dibayar tapi malah menyebarkan kasus Barlam ke semua orang dan membuat anaknya meninggal dikeroyok massa. Oleh karena itu, Gabar harus mati terlebih dahulu sebelum Vivek dikremasi. हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। Vijay mencari Aditya lewat CCTV, di mana akhirnya Vijay menemukan Aditya. Vijay mengenalnya. Aditya adalah orang yang seharusnya sudah mati setelah ia bunuh 5 tahun yang lalu dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Sadhu mendapat pencerahan bahwa orang-orang jujur yang dia temukan memiliki koneksi saat kuliah. Mereka kuliah di kampus nasional, jadi Sadhu yakin organisasi Gabar ada di kampus nasional. इसी नेशनल कॉलेज से है। Sadhu kembali ke kantor untuk meminta cuti 5 hari lagi untuk menangkap Gabar. Namun dia kembali mendapat hinaan, sehingga Sadhu tidak lagi punya kesempatan untuk cuti dan harus kembali membeli gorengan untuk mereka semua. Lanjut cerita, anak buah Vijay gagal menemukan Gabar, padahal saat itu Gabar tepat di seberangnya, namun dia tidak melihat wajahnya. Saat itu, Shruti dan Gabar hendak pergi ke pernikahan Vina, teman Shruti. Supir taksi yang mengantar mereka sangat jujur dan memberikan kembalian. Dia bilang, dia jujur karena sekarang polisi tak lagi menerima suap dan para supir tidak harus membayar untuk memperbarui surat izin. Itu semua berkat Gabar. Tanpa mengetahui siapa Gabar, Shruti bilang dia jadi jatuh cinta dengan Gabar, padahal Gabar sendiri menyebut dirinya adalah kriminal. Saat melihat Vina menikah, Gabar jadi teringat kehidupannya 5 tahun yang lalu saat istrinya, Sunaina, masih ada. Mereka bahagia karena Sunaina positif hamil. Namun suatu hari, bangunan apartemen mereka yang baru runtuh. Banyak korban berjatuhan. Gabar mencari-cari istrinya tercinta. Dia hanya bisa melihat tangannya dan tidak bisa menggapainya. Sunaina meninggal bersama anak di kandungannya. Shruti lalu memanggil-manggil Gabar, tapi dia malah tenggelam dalam pikirannya. Di saat yang sama, Vijay juga mengingat kejadian 5 tahun lalu di mana bangunan Andheri runtuh. 212 orang meninggal dan 100 orang mengalami luka berat. Semua itu ulah Vijay, si pemilik apartemen. Dia meraup keuntungan besar dengan membangun proyek apartemen secara asal-asalan yang dibangun di atas bekas sungai. Vijay telah memerintahkan orang menyuap untuk menutupi kasus, namun Gabar tak bisa disogok. Dia datang dan mengancam akan melaporkan kasus besar ini. Vijay lalu bertanya pada kolektor, berapa banyak uang yang harus dibayar untuk melepaskannya dari penyelidikan. Kolektor hanya bilang bahwa semuanya bisa diatur dengan uang. Vijay tak akan bertanggung jawab dan hanya meminta maaf kepada Gabar. Chalo, sorry bolte hain. Maaf karo. Tu mera kuch nahi bigad payega. Gabar lalu menelpon komisaris, namun komisaris sudah disogok dan enggan menanggapi laporan Gabar. Vijay memberinya pilihan. Dia akan memberikan uang 10 juta rupiah sebagai kompensasi. Juga menyuruhnya nikah lagi karena masih muda. Gabar pun meletakkan semua bukti, lalu menutup pintunya. Gabar menghabisi semuanya.
sampai akhirnya Vijay ditendang hampir jatuh dari jendela. Dia memohon maaf dan tak ingin mati. Gabbar membiarkannya hidup. Namun Vijay mengambil kapak dan memukulnya sampai tak sadarkan diri. Kini dia heran, kok bisa Gabbar masih hidup setelah dia bunuh kala itu. Untuk itu, Vijay menyuruh bawahannya mencari semua informasi tentang Aditya alias Gabbar. Lanjut cerita, karena berita Gabbar masih menjadi bulanan media, petugas dari CBI bernama Kuldeep mulai mengambil alih sebagai ketua tim khusus penyelidikan Gabbar. सरकारी ऑफिसर्स दिन दहाड़े मार right now that's it. Mereka lalu melihat CD yang dikirim Gabbar, berisi peringatan di mana Gabbar akan beraksi kembali pada hari Jumat. Sekarang tim Gabbar mulai menculik petugas-petugas polisi yang korup dalam list 10 besar. पुलिस आपकी मदद कर पाएगी सभी लोग ध्यान से सुनो आप टॉप 10 लिस्ट में हो। Kuldeep marah dan mulai frustasi. Tersisa 4 orang yang belum diculik. Kuldeep akan mencari siapa petugas paling korup untuk diselamatkan. Chandrakan kemungkinan akan menjadi target selanjutnya. Mereka semua menemui Chandrakan. तुम चौकन्ने रहना Namun mereka kalah cepat karena Gabbar sudah berhasil menculiknya. Pemeriksaan di daerah penculikan dilakukan. Saat ambulan berisi Chandrakan diperiksa, Gabbar menyamar jadi petugas polisi setempat untuk mengalihkan perhatian isi ambulan. Sehingga mereka pun berhasil lolos. Tak sengaja, Shruti melihat dan mengikutinya ke makam di mana mereka hendak menguburkan Chandrakan. Namun tak lama, Raffi menangkapnya. Shruti kecewa, dia tak menyangka Aditya ternyata adalah pembunuh. Namun Aditya bilang, sebenarnya dia bukan Aditya, dia adalah Gabbar yang selama ini dicari semua orang. Dulu dia memang dihabisi Vijay Patil, tapi saat dibuang di jalan, mahasiswa kampus nasional menyelamatkannya. Dari situ, mereka lalu membuat tim Gabbar. Tujuan tim tak lain untuk memberantas korupsi, karena pemerintah sering menghiraukan kasus tersebut. Tak lama Govin, salah satu anggota, datang membawa kabar bahwa sekarang Gabbar menjadi trending nomor 1. Semua orang mendukungnya, namun semua terdiam. Chandrakan adalah ayah Govin. Beliau berada di peringkat teratas kasus korupsi kepolisian. Govin bilang dia telah lapang dada jika ayahnya sudah dihabisi. Karena itu akan membuat pelajaran bagi polisi lain agar berhenti melakukan tindak korupsi. Itu makanya Govin terlambat datang karena dia tak sanggup melihat ayahnya dieksekusi. Di kantor polisi, Kuldeep kembali rapat dan bertanya sejauh mana tim mencari petunjuk soal Gabbar. Semuanya hanya diam karena kerja mereka tak pernah becus. Sadhu lalu datang dan memberikan pendapatnya. Namun para polisi lagi-lagi merendahkannya dan menyuruhnya diam. Sadhu tak tahan lagi. Dia kini sudah nggak kuat. Dia kini sudah nggak takut dipecat mereka. ये साधु क्या साधु Dan memberitahu Kuldeep bahwa Gabbar memiliki misi bukan hanya menculik saja. Atasan Sadhu terus mengoceh sampai Kuldeep sendiri yang membentak mereka. Sadhu memberikan semua informasi yang selama ini dia kumpulkan dan menjelaskannya. Kuldeep bertanya mengapa baru memberitahunya sekarang. Sadhu bilang selama ini dirinya hanya dijadikan supir oleh mereka. Lalu Sadhu pun masuk dalam tim. Hal yang pertama dilakukan adalah pergi ke Universitas Nasional. Sayangnya semua mahasiswa tidak akan membiarkan mereka masuk. Karena tidak boleh masuk, polisi pun akan menangkap mereka setelah keluar dari kampus. yes sir Di sisi lain, Vijay tengah mengumpulkan semua petugas-petugas yang jujur. Dia memaksa mereka untuk menerima suap agar Gabbar menjadikan mereka sebagai target. Dan Vijay akan memancingnya.
Vijay mengambil salah satu petugas paling jujur bernama Sagar dan mendorongnya dari ketinggian sampai meninggal supaya yang lain takut dan terpaksa menerima suap. रिश्वत ली। Sedangkan di luar, banyak mahasiswa Universitas Nasional yang tidak bersalah ditahan kepolisian. Namun tak ada satupun dari mereka yang angkat bicara. Sadhu bilang, Vijay telah membunuh pegawainya yang paling jujur bernama Sagar. Jadi besar kemungkinan Vijay Patil akan menjadi target selanjutnya. Dengan begitu, Kuldeep akan mengawasi Vijay dan menangkap Gabbar di acara ulang tahun Vijay yang akan digelar besok hari. Benar saja, Gabbar sudah merencanakan kematian Vijay Patil. Dia akan menyelinap di pesta ulang tahun Vijay, namun Gabbar harus sangat hati-hati karena keamanan sangat ketat. Singkat cerita, pesta ulang tahun Vijay pun berlangsung mewah. Dan tim Vijay sangat teliti memantau para tamu undangan. Kue ultah Vijay disediakan dengan para pendukungnya yang memakai topeng wajahnya. Di antara mereka semua, ada Gabbar. Baik petugas polisi maupun bawahan Gabbar, semua bergegas menangkapnya. Namun Gabbar sudah berhasil menangkap Vijay. Tembakan diluncurkan ke atas sehingga massa berbondong-bondong keluar, membuat Kuldeep kesusahan. Shruti lalu datang ke kantor polisi dengan wakil petugas pemerintah untuk membebaskan para mahasiswa yang ditahan. Shruti bilang mereka anak-anak yang lugu, tapi Kuldeep menganggap mereka semua bersalah karena telah membantu Gabbar. Tak lama, Ibu Govin alias istri Chandrakan yang kemarin dieksekusi Gabbar datang menjenguk anaknya. Kuldeep mendekati dan meminta Govin segera memberitahunya di mana keberadaan Gabbar. Namun Ibu Govin bilang, jika Govin mengungkapnya, maka Govin harus bersiap menghadapi kematian ibunya juga. हाँ? Kuldeep heran karena Gabbar mendapatkan banyak dukungan. Shruti pun menjelaskan, semua itu karena Gabbar telah melakukan sesuatu yang hukum tidak pernah lakukan. Gampangnya, Gabbar membantu masalah masyarakat, di mana polisi sendiri seharusnya membantu mereka, tapi polisi enggan jika tidak ada suap. Di lain sisi, Gabbar memberi Vijay 3 kesempatan menelpon orang untuk meminta bantuan dari mereka. चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है। Namun semua orang dekatnya menolak. हेलो, क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला? हेलो, हेलो। Bahkan saat dia menelpon kepolisian, कमिश्नर्स ऑफिस। Sadhu yang mengangkatnya. Sadhu sebenarnya berpihak pada Gabbar. Dia bilang ke petugas lain bukan Vijay yang menelponnya, melainkan orang gila yang hendak membeli pizza. हेलो। Lalu terjadilah kembali perkelahian antar mereka berdua. Gabbar memukuli Vijay habis-habisan. Vijay pun meninggal di kolam renang miliknya sendiri. Setelah menghabisi Vijay, Gabbar menyerahkan diri ke kantor polisi. गब्बर के सिलसिले में बात करनी थी। Kuldeep sangat senang. Gabbar mengakui semua kejahatan yang sudah dia lakukan selama ini dan memohon untuk membebaskan semua mahasiswa yang tidak bersalah. Aksi Gabbar itu cepat menyebar. कोई नहीं जानता उसे। The president asking for Gabbar's freedom. What do you say about that? Ribuan orang melakukan demo untuk pembebasan Gabbar karena perubahan yang sudah dia buat. तस्वीर में कुछ बदलाव तो आए। Innocent free Gabbar are being held all over the country. Gabbar ko Mobil yang membawa Gabbar dikerumuni dan terpaksa berhenti. Sadhu bilang, seandainya dia tak terikat seragam, dia pasti sudah ikut demo. Karena massa tak terkendali,
Kuldip lalu meminta bantuan Gabbar untuk menenangkan massa yang demo. Para mahasiswa ingin Gabbar diampuni, namun Gabbar sendiri mengaku bahwa dirinya adalah kriminal. Gabbar menganggap semua mahasiswa adalah masa depan India dan kekuatan pemuda. Gabbar bilang, jangan membuat kerusuhan ketika dia mati. Tujuan Gabbar membunuh para koruptor adalah untuk membuka mata koruptor lainnya. Namun Gabbar harus mati karena dia memilih jalan yang salah, walaupun sudah melakukan hal yang benar, karena dia tidak punya pilihan. Gabbar adalah orang yang tidak menyerah pada ketidakadilan. Seorang yang memberantas petugas pemerintahan yang korup, dia juga bisa disebut Gabbar. Semua orang adalah Gabbar. Gabbar lalu melakukan prosedur sebelum hukuman mati. Because I didn't have a choice, I had to do it. जो घूस देने वाले को घुस-घुस के मारे. Sadhu sekali lagi bilang kalau dia dari Universitas Nasional, dia sudah bersama tim mereka juga. Gabbar bilang dia bisa melakukan hal baik dari tempatnya berada. Gabbar lalu memberitahu Shruti satu fakta dari Google, bahwa ciuman dapat membakar kalori. Shruti menangis dan memeluknya. Gabbar tak kuasa untuk menciumnya dan pergi. Gabbar akan muncul di hati orang-orang untuk tidak menerima suap. Akhirnya Gabbar menghadapi hukuman matinya dengan bahagia, dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa